Semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama Uda Nazar yang pada hari ini udah akan sedikit memberikan info dan tips bagaimana kita merawat transmisi pada mobil manual. Sebagaimana video Oda sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana cara merawat transmisi pada mobil matic. Tidak ada rasanya jika udah tidak mengupas sedikit bagaimana kita merawat transmisi pada mobil manual. Baik teman-teman, pada dasarnya untuk perawatan transmisi manual ini juga nggak jauh berbeda ya dengan transmisi matic, karena sama-sama mendukung dari sistem powertrain pada mobil kita. Tidak usah berlama-lama ya, kita langsung aja bagaimana kita merawat mobil transmisi manual ini agar transmisinya awet. Yang pertama itu tetap sama dengan mobil matic, kita harus melakukan pengecekan dan penggantian oli transmisi secara periodik ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk transmisi manual ini kita cara ngeceknya itu kita harus bawah kolong ya. Nah, di bawah kolong itu kita ada di situ sebuah plug ya, plug untuk memasukkan oli transmisi. Nah, itu cara ngeceknya sih kita buka itu, tapi pelan-pelan teman ya, kita bukanya. Kadang ketika kita mengisi oli transmisi itu kan agak penuh ya, terus kalau tempat lokasi mobilnya itu nggak rata, nanti dia bisa tumpah. Jadi pelan-pelan. Nah, kalau dia misalnya udah keluar sedikit, udah tutup lagi. Nah, dari situ tetap kita lihat kondisi olinya itu dari warna ya teman-teman ya. Kalau dia masih berwarna, misalnya warna hijau ya, itu berarti dia masih bagus. Tapi kalau ada warna-warna seperti putih susu atau warna-warna lainnya ya, itu harus diganti. Cuma kalau untuk putih susu jarang ya teman-teman, karena untuk oli transmisi manual ini dia nggak sama dengan transmisi matic, dia nggak ada breather. Kalau matic dia kan ada breather. Nah, kalau oli di dalam transmisi manual ini dia nggak ada lubang-lubang lainnya ya, karena memang fungsinya cuma untuk melumasi gear-gear yang ada di dalam box transmisi tersebut. Tips yang kedua dalam merawat transmisi manual ini teman-temannya adalah perpindahan speed itu harus dengan timing yang betul. Nah, maksudnya timing yang betul ini begini. Ketika kita memindahkan dari speed 1 kemudian ke speed 2 itu RPM, jangan sampai kita memindahkannya itu mobil terlalu meraung-raung. Dan juga jangan sampai kita memindahkannya itu pada RPM rendah, karena kalau di RPM rendah kita sudah pindahkan gigi dari 1 misalnya ke 2, itu bisa menyebabkan torsi yang dihasilkan oleh putaran engine itu dia tidak sanggup memutar transmisi pada gear rasio yang kita inginkan. Misalnya gear rasio yang di speed 2, nah itu dia nggak sanggup. Nah, untuk perpindahannya sendiri itu banyak pendapat. Nah, kalau yang pendapat yang udah pakai itu perpindahannya itu pada RPM 2800 sampai 3100 pada mobil bensin. Nah, kalau pada mobil solar biasanya dia lebih rendah, itu biasanya ya. Nah, untuk mobil solar mungkin kapan-kapan udah bahas. Bagi teman-teman yang memiliki mobil-mobil terbaru ya, itu biasanya dilengkapi ya, ada indikator eco. Nah, indikator eco di depan ini, di depan dashboard ini. Nah, itu kalau ketika ekonya menyala, nah berarti itu timing dari bahan bakar, dari kecepatan, dari timing RPM, nah itu stabil ya, istilahnya itu ekonomis gitu. Nah, jadi nggak terlalu berlebih-lebihan, juga nggak terlalu sedikit. Nah, di situ bisa teman-teman perhatikan ya, ketika dia sudah melewati RPM 3100, misalnya kita bertahan di gigi 3, kemudian RPM sudah melewati 3100. Nah, itu teman-teman perhatikan pasti ekonya mati. Nah, itu bisa dijadikan suatu indikator bahwa kita harus memindahkan gigi. Misalnya di 3 kita harus memindahkan ke 4. Nah, itu bagi yang teman-teman memiliki mobil-mobil terbaru yang ada indikator eco ya.
Yang ketiga adalah ketika kita mulai berjalan ya, kita mulai berjalan yang ya sudah jelas pedal kopling itu kita harus injak sempurna ya teman-teman ya, sampai mentok dan kita memasukkan ke gigi satu. Nah baru kita berjalan. Jangan dibiasakan seperti kita bawa misal bawa bus atau bawa truk. Nah itu biasanya kan ada driver atau operator truk sama bus ini dia langsung ke gigi 2 ya. Nah kalau itu lain lagi, nanti udah bahasnya itu kok bisa pakai gigi 2 atau langsung ke gigi 2. Nah kalau untuk di mobil ini tetap ya, kita gigi 1 kemudian kita perlahan-lahan, nah baru jalan enak. Dari gigi 1 baru kita masuk ke gigi 2 ketika misalnya RPM sudah mencapai 2800 sampai 3100 untuk mobil bensin. Yang ketiga adalah teman-teman ketika menginjak kopling itu diusahakan jangan terlalu sering, namanya apa ya teman-teman mengenanya setengah, nah, kopling setengah. Nah itu biasanya kan teman-teman melakukannya kalau misalnya di tanjakan ataupun di kemacetan. Nah itu teman-teman sering melakukannya alasannya biar mobil nggak cepat mati, nggak tiba-tiba mati, atau pas ditanjakan pas kita mau naik lagi mobil nggak mundur ke belakang. Ya itu boleh-boleh aja, cuma udah sarankan jangan terlalu sering karena itu dapat menyebabkan kerusakan pada kampas kopling ya, kampas kopling atau disklat pada transmisi teman-teman. Yang keempat adalah ketika teman-teman berkendara pada kecepatan tinggi, misalnya kecepatan tinggi sudah di speed 4 atau speed 5, kemudian teman-teman ingin berhenti di suatu tempat, itu banyak ya yang melakukannya itu ketika mau dalam masih kecepatan tinggi, ketika dia mau berhenti itu koplingnya dulu diinjak. Nah koplingnya dulu diinjak, baru terus giginya dinetralkan, baru nginjak rem. Nah udah menyarankan diusahakan jangan seperti itu ya, karena ketika kita menginjak kopling dan posisi persneling ini netral, itu mobil bisa meluncur. Nah kita takutnya rem kita ini tidak berfungsi, nah itu mobil akan meluncur. Nah jadi yang benar itu adalah ketika kita dalam kecepatan tinggi, misalnya kecepatannya 80 km per jam atau 100 km per jam, kemudian kita akan berhenti. Nah kita akan berhenti itu kita menginjak rem dulu teman-teman ya, kita menginjak rem dulu. Nah ketika sudah kecepatan itu berkurang misalnya menjadi 10 sampai 20 km per jam, nah itu baru kita injak kopling untuk menetralkan transmisi. Nah jangan kebalik, jangan kopling dulu terus baru rem. Nah harusnya itu rem dulu baru kopling. Nah itu yang benar. Yang kelima adalah bila teman-teman pernah mungkin ya, yang bagi yang daerahnya itu ada yang tanjakan curam, terus ada turunan curam itu sering begini, ketika turun teman-teman itu memasukkan gigi rendah tanpa ngerem. Nah maksudnya begini, ketika meluncur itu kan kecepatan kita misalnya 100 km per jam. Nah teman-teman untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, ingin menurunkan kecepatan itu langsung ke misalnya dari gigi 5 langsung ke 4 atau dari 4 ke 3. Nah itu kan mobil ada seperti fenomena brake ya, fenomena brake yang seperti itu ya. Nah itu teman-teman banyak pendapat di situ ya, dan udah memakai pendapatnya yang begini. Itu teman-teman biasanya mengenalnya seperti rem mesin gitu ya kan, brake engine. Nah itu sebenarnya yang tepatnya itu dia bukan brake engine ya. Brake engine itu cuma ada di bus misalnya, di lori itu yang bisa yang biasa dikenal dengan exhaust. Nah exhaust brake itu dia menyemprotkan angin ke dalam sistem engine-nya itu. Nah kalau di mobil kecil ini nggak ada yang namanya engine brake. Nah cuma memang fenomenanya itu seperti dia engine brake. Nah kalau dia seperti nah misalnya kita dari kecepatan 5 terus kita mau meluncur ke bawah langsung ke 4 kan yang nah itu
sebenarnya yang terjadi apa teman-teman? Yang sebenarnya terjadi itu adalah overspeed. Atau biasa orang bisa mengatakan juga itu adalah overrunning. Apa itu overspeed? Overspeed itu adalah kecepatan putar dari roda kita ini melebihi kecepatan putar dari engine, dari mesin. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Ilustrasinya seperti ini. Jika teman-teman pernah yang olahraga di tempat itu yang begini-begini itu udah nggak tahu tuh apa itu ya, yang ada kita jalan di sini terus dasarnya itu kan bergerak ke belakang, itu apa itu nggak ngerti udah namanya. Nah, itu coba teman bayang-bayangkan, anggaplah kita berjalan ini adalah mesin, nah sedangkan yang belt yang di bawah kaki kita ini adalah roda. Nah, coba kalau yang beltnya ini lebih cepat berputarnya, kita yang di atasnya gimana? Wah, bisa tung, bisa jatuh, terjungkal-jungkal. Nah, sama aja kayak overspeed sama overrunning. Nah, memang fenomenanya itu seperti engine brake. Nah, tapi secara ilmu tekniknya itu adalah overspeed atau biasanya overrunning. Nah, kalau di teman-teman yang bekerja di alat berat ya, misalnya di pertambangan atau apa, nah ketika terjadi hal itu hati-hati loh, itu bisa kena surat peringatan itu, apalagi dari R&D-nya, dari safety-nya itu bisa kena surat peringatan kalau udah sekian kali overspeed, sekian kali overrunning, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, bisa apalagi mengakibatkan kerusakan pada transmisinya, ya sudah PHK teman-teman. Nah, itu cuma sekedar berbagi informasi aja ya. Oke, sekian dulu teman-temannya informasi yang udah berikan pada hari ini mengenai cara merawat transmisi mobil manual. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten Uda yang selanjutnya. Kita berjumpa lagi dalam info dan tips sepanjang zaman bersama Uda Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.